kasih dan kita Widiatwala Sanabijat. Ini berkelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Secara organisatoris, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan generasi Muslim pada zamannya, bersama kolega-koleganya. Kiai Haji Muhammad Hasyim berhasil mempelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU yang secara legal berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam anggaran dasar hasil muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928 Masehi, secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentengi artikulasi fikih 4 mazhab di tanah air, sebagaimana tercantum pada pasal 2 Kanun Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama atau anggaran dasar NU, yaitu a. memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua yaitu menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Doktrin dalam anggaran dasar NU tersebut tidak lepas dari pemikiran pendirinya, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Baginya, menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim rasionalis, yaitu Mu'tazilah, dengan kaum ekstrim literalis atau Asy'ariyah, Salafi atau Wahabi. Oleh karena itu, sumber pemikiran bagi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realistis empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab orang yang lain, yaitu mazhab Imam Abu Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4. Sementara dalam bidang spiritual atau tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga menjelaskan bahwa penduduk Jawa atau Nusantara sejak dahulu kala berpegangan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini, beliau berkata, pasal untuk menjelaskan penduduk Jawi berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemunculan bid'ah dan meluasnya di Jawa serta macam-macam ahli bid'ah di zaman ini. Umat Islam yang mendiami wilayah Jawa sejak zaman dahulu telah bersepakat dan menyatu dalam pandangan keagamaannya. Di bidang fikih, mereka berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Di bidang Ahlus Ushuluddin berpegang kepada mazhab Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan di bidang tasawuf berpegang kepada mazhab Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Hasan Said Zili. Semoga Allah meridai mereka semua. Dalam pernyataan di atas, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan konsistensi umat Islam Jawa Nusantara terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga menjelaskan tahun masuknya beberapa aliran bid'ah dan sesat ke Indonesia, yaitu aliran Wahabi, Syiah, dan lain-lain. Fikrah Nahdliyah. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tersebut, maka untuk menjaga nilai-nilai historis dan meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangan atau qithah, maka NU secara resmi membuat Fikrah Nahdliyah, metode pemikiran ke-NU-an. Metode dasar yang ditujukan untuk menjaga konsistensi warga Nahdliyin tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan diputuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama nomor 2/Munas/7/2006 di Surabaya tentang Bahsul Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdliyah. Definisi tersebut bila dikonsultasikan dengan diktum 3 butir-butiran Qithah NU yang disarikan dari keputusan Muktamar NU 27 tahun 1984
di Situbondo menegaskan, dasar-dasar paham keagamaan NU bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan menggunakan jalan pendekatan bermazhab yang dipelopori salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di bidang fikih dan NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri, bersifat menyempurnakan dan tidak menghapus nilai luhur yang sudah ada. Keputusan Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas _7/2006 tentang Fathul Masil Mauduliyah Fikrah Nahdaliyah. Yang pertama yaitu Muqaddimah. Pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh dua faktor pendominan. Yang pertama, adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum moderis dan meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respon ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhalifahan Turki. Munculnya gagasan pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Ghazali dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz, gerakan kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaruan Hijaz, gerakan kaum reformis mengusung isu pembaruan dan provokasi membuat ulama-ulama berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka. Yang kedua yaitu definisi. Nahdlatul Ulama memiliki metode berpikir sebagai berikut. Yang dimaksud dengan fikrah Nahdaliyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama, Kitbah Nahdaliyah, untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah, perbaikan umat. Yang ketiga yaitu manhaj fikrah Nahdaliyah, metode berpikir ke-NU-an. Yaitu dibagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu dalam bidang akidah teologi. Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua yaitu dalam bidang fikih atau hukum Islam. Nahdlatul Ulama bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu mazhab al-Arabah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang ketiga yaitu dalam bidang tasawuf. Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaidi di Baghdad 297 Hijriah dan Abu Hamid Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Kashais, ciri-ciri fikrah Nahdaliyah, yang dibagi menjadi 5 yaitu fikrah Tawasutiyah, pola pikir moderat. Yang kedua yaitu fikrah Tasamuhiyah, pola pikir toleran. Yang ketiga yaitu fikrah Islahiyah, pola pikir reformatif. Yang keempat yaitu fikrah Tatawuriyah, pola pikir dinamis. Yang kelima yaitu fikrah Manhajiyah, pola pikir metodologis. Yang sebagaimana dijelaskan bahwa yang pertama yaitu pola pikir moderat, yang artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun, seimbang, dan iktidal moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Yang kedua yaitu pola pikir toleran, yang artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dan dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budaya berbeda. Yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat pola pikir dinamis, yaitu Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dan dalam merespon berbagai persoalan. Yang kelima yaitu pola pikir metodologis, yang artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir dalam mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Alasan NU menganut mazhab teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yaitu wal jamaah menjadi nama bagi mazhab Asy'ari dan Maturidi. Hal tersebut bukan berarti menafsirkan sebuah realita tentang adanya kelompok lain, meskipun minoritas, yang juga mengklaim termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh
Ibnu Taimiyah Al-Harani yang dewasa ini terwujud dalam aliran Wahabi dan sejak abad ke-19 yang lalu menanamkan dirinya sebagai aliran Salafi. Dalil mazhab Al-Asy'ari. Kajian berikut ini akan mencoba menawarkan dalil-dalil yang bersifat umum atau jimali dari Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan bahwa mazhab Al-Asy'ari dan Maturidi layak mewakili golongan Ahli Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqah Al-Najiyah, sedangkan dalil-dalil tafsili atau rinci berkaitan dengan kebenaran seluruh pandangan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tidak akan dapat dimuat dalam tulisan kecil ini. Saya Cinta Pertiwi. Dari kelompok sini saya akan menjelaskan tentang dalil pertama, mengikuti mainstream al-jamaah. Sebagian hadis-hadis tentang perpecahan umat menjelaskan bahwa golongan yang selamat ketika umat Islam terpecah belah menjadi beragam golongan adalah golongan al-jamaah. Berikut ini akan dipaparkan maksud al-jamaah dalam pandangan para ulama. A. Aliran al-jamaah. Kata al-jamaah dalam hadis-hadis di atas mengacu pada pengertian golongan yang memang dikenal dengan al-jamaah. Pengertian demikian sesuai dengan realita pada golongan al-asri dan al-mutiridi, karena semua kaum muslimin baik yang awam maupun yang alim dari berbagai aliran dan golongan menamakan pengikut mazhab al-asari dan al-maturidi dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengakuan bahwa mazhab al-asri dan al-mutiridi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikemukakan oleh mayoritas ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. B. Mengikuti ijma' ulama. Kata al-jamaah tersebut juga mengacu terhadap golongan yang menjadikan ijma' sebagai hujjah dan dalil dalam beragama. Sikap mengikuti ijma' ulama tersebut merupakan realita dalam mazhab al-asari dan al-maturidi, karena dalam menetapkan hukum-hukum agama, para ulama yang mengikuti mazhab al-asari dan al-maturidi selalu menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas secara sempurna. Sedangkan aliran-aliran yang lain pasti menolak sebagian dari dalil-dalil tersebut. Oleh sebab itu, mazhab al-asari dan al-maturidi layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqah Al-Najiyah. Muhammad Abduh adalah tokoh yang mendeklarasikan gerakan kembali kepada ajaran salaf, sehingga sejak saat itu nama aliran salafi menjadi tren di kalangan Wahabi. Dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran dan Sunnah, Muhammad Abduh seringkali tidak mengikuti metodologi tafsir yang disepakati oleh ulama sawaf dan halaf. Dia seringkali keluar dari mainstream dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, seperti menafsirkan malaikat yang diperbantukan Allah kepada kaum muslimin dalam peperangan Badar dengan kekuatan mental dan taufik dari Tuhan, bukan malaikat yang hadir dalam bentuk raga dan ruh yang memiliki kekuatan. Padahal berdasarkan sekian banyak riwayat yang ada, malaikat diperbantukan Allah dalam peperangan Badar, hadir dalam wujud raga yang mempunyai ruh dengan bentuk manusia. Abduh juga menafsirkan burung ababil yang membinasakan Abrahah dan bala tentaranya dalam surat Al-Fil dengan virus cacar. Dia juga melakukan takwil terhadap sejumlah besar hawarik, kejadian-kejadian yang tidak alami, haibiyat, hal-hal gaib dan transenden, dan mukjizat-mukjizat Nabi. Sekian dari saya Cinta Pertiwi, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Kata al-jamaah di atas juga mengacu pada arti kebersamaan dan kolektivitas, sehingga kata al-jamaah tersebut menjadi identitas golongan yang selalu memelihara sikap kebersamaan, kerukunan, dan kolektivitas. D. Golongan mayoritas al-aswad al-azam. Kata al-jamaah mengacu pada arti al-aswad al-azam, mayoritas kaum muslimin, dengan arti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Hariri berikut ini.
Hendaklah diketahui bahwa Ahlussunnah adalah mayoritas umat Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dalam prinsip akidah. Sedangkan Al-Jamaah pada mayoritas terbesar Al-Aswad Al-Azam kaum muslimin. Di sisi lain, sebagai ulama ada yang berpendapat bahwa maksud Al-Aswad Al-Azam adalah hadis tersebut adalah mayoritas ulama yang memiliki ilmu yang mendalam dan pendapat dapat diikuti muktabar. Dalil kedua, mengikuti ajaran Nabi SAW dan sahabat. Sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran sahabatnya seiring dengan hadis dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa kelompok yang selamat ketika umat Islam terpecah belah menjadi sebagai kelompok adalah kelompok yang konsisten dan selalu mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran sahabatnya. Paradigma tersebut sesuai dengan mazhab Al-Asy'ari dan Maturidi dalam segala hal yang selalu berupaya mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya. Dalam realita yang ada, pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi atau Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan yang selalu konsisten dan mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran sahabatnya. Aliran Mu'tazilah tidak mengikuti diakui sebagai pengikut ajaran sahabat karena pemimpin mereka Abu Ishaq Ibrahim bin Shayyar al-Nasham, pendiri aliran Nashmiyah, telah menghujat sebagai besar sahabat. Nama saya Siti Zainiyah. Keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ada dalil-dalil agama dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Antara lain ayat, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Adzillatin 'alal mu'minina 'izzati 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berijtihad di jalan Allah, yang tidak takut terhadap celaan, yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah. Nabi yang bertugas sebagai mubayyin Al-Quran telah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kaum Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Pernyataan Nabi bahwa kaum Abu Musa Al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai Allah dan juga kaum yang mencintai Allah dapat mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pengikut mazhab Al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai Allah dan mereka pun juga mencintainya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap terjadi penisbahan kata kaum kepada seorang nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah pengikut nabi tersebut. Keutamaan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi selain dijelaskan secara tersirat dalam ayat Al-Quran di atas, juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi mengisyaratkan terhadap keutamaan pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi melalui hadis sahih. Hadis menjadi dasar bagi rekomendasi dan pujian takziah terhadap mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena secara faktual, Konstantinopel yang kini menjadi negara Turki baru dapat ditaklukkan pada Selasa 20 Jumadal Ula 857 Hijriah 29 Mei 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan bin Sultan Murad Khan Al-Utsmani.
835 sampai 886 Hijriah 1432 sampai 1481 Masehi. Sekilas tentang sejarah mazhab al-Asy'ari. Mazhab al-Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini. Namun demikian, dewasa ini sering ada pernyataan dari beberapa kalangan, baik melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah maupun melalui media publikasi lainnya, yang mengatakan bahwa mazhab al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya mazhab al-Asy'ari. Membicarakan lahirnya sebuah aliran sangat terkait dengan konteks sosial dan pemikiran pada masa aliran tersebut lahir. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari hidup pada paruh kedua abad 3 dan paruh pertama abad keempat Hijriah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada saat itu ditandai dengan tampilnya para ulama terkemuka dalam berbagai studi keislaman. Pendiri mazhab Jariri yang memiliki karya terpenting dalam bidang tafsir, fikih, teologi, dan sejarah. Dalam bidang tasawuf, abad ketiga Hijriah merupakan masa terbaik dalam perkembangan ilmu tasawuf. Tetapi meskipun abad ketiga Hijriah tersebut merupakan masa-masa supremasi keilmuan Islam, bukan berarti kaum muslimin pada saat itu terbebas dari ancaman dan tantangan. Setelah tahun 260 Hijriah berlalu, tokoh-tokoh ahli bid'ah, angkat kepala, dan masyarakat awam berada dalam ancaman. Bahkan ayat-ayat agama mulai terhapus bekasnya dan bendera kebenaran mulai terhapus kabarnya. Pernyataan Syed Zala ini menggambarkan tentang perebakan aliran-aliran sempalan dalam Islam pada paruh kedua abad ketiga Hijriah. Di antara aliran-aliran bid'ah yang terkuat pada saat itu adalah aliran Mu'tazilah yang merebak hampir berbagai tempat. Memang pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meraih kemenangan secara politis melawan Mu'tazilah dengan disingkirkannya kaum Mu'tazilah dari lingkungan kekuasaan khalifah. Namun hingga Khalifah Al-Mutawakkil wafat pada tahun 247 Hijriah, pengikut Mu'tazilah tetap merebak di mana-mana. Hal tersebut terjadi karena sejak kekhalifahan dipegang oleh Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai 846 Masehi, Daulah Abbasi memasuki masa-masa awal keruntuhannya hingga akhirnya jatuh ke tangan Tartar pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Runtuhnya Daulah Abbasi ini ditandai dengan realita politis. Merebaknya aliran-aliran bid'ah pada abad ketiga Hijriah tersebut ditandai dengan menguatnya aliran Mu'tazilah sejak memperoleh dukungan dari 3 Khalifah Abbasi sebelum Al-Mutawakkil, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasyim, dan Al-Wajsik. Ajaran Mu'tazilah juga merebak di daerah timur berkat upaya Wasil bin Atta, pendiri ajaran Mu'tazilah, yang mengirimkan Hafs bin Salim, muridnya, ke Tirmid untuk menyebarkan faham Mu'tazilah di sana. Di daerah barat, ajaran Mu'tazilah diikuti oleh penduduk Maroko berkat upaya Wasil bin Atta yang mengirimkan muridnya Abdullah bin Al-Harits untuk mengajarkan ideologi Mu'tazilah di sana, sehingga beberapa titik Maroko dan Afrika Utara menjadi pusat penyebaran faham Mu'tazilah seperti Bidha, Uraba, Tangir, Libli, Ayzaraj, Zannat, Tunis, dan Libya. Di sisi lain, merebaknya aliran Mu'tazilah tersebut juga didukung oleh pengaruh paham Mu'tazilah terhadap aliran-aliran sempalan yang lain. Aliran Mu'tazilah adalah aliran sempalan yang paling dominan dengan banyak tokoh dan pengikutnya. Merebaknya aliran Mu'tazilah pada abad ketiga Hijriah secara alami menimbulkan benturan pemikiran yang sangat keras antaranya dua pemikiran yang berbeda secara diametral. Abad ketiga Hijriah telah menyaksikan betapa kaum Mu'tazilah menjadikan rasio sebagai pengemudi dalam beragama, sedangkan kaum Hanabilah dan Hasyawiyah menjadikan teks sebagai pengemudi. Keduanya berada dalam posisi berlawanan yang paling ekstrim. Di sisi lain, benturan dua orientasi pemikiran antara Hanabilah dan Mu'tazilah pada abad ketiga Hijriah telah melahirkan kegoncangan intelektual.
Saya Saratul Hasanah dari kelompok 7. Aliran Karamiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karam al-Sijistani. Kelompok 255H1869M. Seorang ahli hadis yang dikenal Juhud al-Dari ini sangat over dalam menetapkan sifat-sifat Allah hingga sifat Allah hingga pada tingkatan tasyim. Aliran Zairiyah yaitu mazhab fikih yang didirikan oleh Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Asibani dari 270H816-884M. Mazhab ini tampil dengan gagasan penolakan terhadap peran akal, taurai, dan analog guys serta membatasan ijma terhadap ijma sahabat saja. Mazhab ini juga mengikuti makna literal teks Al-Quran dan Sunnah secara ekstrim dengan menggambarkan interpretasi akal sama sekali terhadapnya. Sebenarnya aliran Zairiyah ini sebagai reaksi terhadap setiap gerakan pemikiran yang menjadikan akal sebagai hakim dan selalu melakukan ta'wil terhadap teks Al-Quran dan Sunnah sebagai lazim. Sementara aliran rasionalis seperti Mu'tazilah akan membawa masa depan Islam pada jurang kehancuran karena menjauhkan umat dari teks-teks keagamaan yang buku dalam Al-Quran dan Sunnah dengan dalil tidak rasional, agar masa depan Islam tetap dinamis dan maju, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai alam yang harus dipertahankan. Al-Asy'ari telah menjadi pelopor peletakan dasar-dasar dan keelasan kaidah yang kokoh dalam akidah. Dia mempertahankan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dan meletakkan sejarah dan seiring dengan metodologi rasional yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Apa yang dilakukan oleh Asy'ari tersebut agaknya memang menjadi kebutuhan masyarakat. Tampilnya dua ulama besar yang sama dengan Al-Asy'ari, tetapi tempat tinggal mereka sangat menjauhi dan belum pernah saling mengenal, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Manafi, buka 333H atau 944, yang tinggal di Samarkand, Uzbekistan, dan Al-Imam Abu Zafar. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Utsman bin Abi Basar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Muram Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Syari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisab terhadap Asyir, nama seorang laki-laki dari suku Katan yang kemudian menjadi nama suku dan tinggal di Yaman. Dari suku Asyir ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal sahabat alim sehingga termasuk salah satu fuqaha di kalangan sahabat Nabi. Negeri Yaman yang memiliki keadaan yang relatif lebih maju pada masa-masa awal Islam, melebihi daerah-daerah lain di semenanjung Arabia, yang mudah mematuhi dan menerima kebenaran. Setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak jarang mewakili gurunya Abu Ali Muzali dalam forum-forum perdebatan, akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan kembali kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang patut ditemukan di sini adalah, apakah latar belakang keluarnya Asy'ari dari Mu'tazilah dan kembali kepada Sunnah wal Jamaah? Kemudian pada hari Jumat setelahnya dikeluar dari Masjid Jami dan memiliki mimbar dengan berpidato, sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari ini. Selama itu saya meneliti dari semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluar. Suatu ketika Al-Asy'ari berdialog dengan Al-Zubairi. Al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Satunya orang mukmin, satunya orang kafir, dan yang satunya lagi anak kecil. Orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi, orang kafir akan celaka, dan anak kecil akan selamat. Al-Zubairi, orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi,
Tinggi, orang kafir akan celaka dan anak kecil akan selamat. Al-Asy'ari mungkin anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah. Oh, tidak mungkin, karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang komen itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya. Pada permulaan bulan Ramadan, Al-Asy'ari itu bermimpi bertemu Nabi. Beliau berkata, "Wahai Ali, tolonglah pendapat-pendapat yang ditanyakan adikku karena itu yang benar. Dia akan mengikuti hadis dan terus membaca Al-Quran. Tapi pada malam 27 Ramadan tidak seperti biasanya. Rasa kantuk yang begitu hebat menyerangkan sehingga dia pun tertidur karena rasa kesal dalam hatinya. Saya Nurlaili, Sirah Nabi dan Magdasi. Dalam bidang ilmu sirah, sejarah kehidupan dan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Magdasi, sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi memiliki peran terbesar di dalamnya. Menurut Al-Imam Abu Al-Muzaffar Al-Syafi'i, ilmu sirah dan magdasi adalah ilmu yang khusus dimiliki ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karya-karya mereka dalam bidang sirah dan magdasi yang populer dan menjadi rujukan para pakar dan intelektual. Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Ashibani, pengarang kitab Dalail Al-Nubuwah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali, pengarang kitab Al-Wafa bin Ahwal Al-Mustafa. Sejarah Islam. Dalam bidang sejarah Islam, karya-karya terbaik dalam bidang tersebut ditulis oleh para ulama yang bermazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi. Di antara mereka adalah Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, pengarang Tarikh Baghdad; Al-Hafiz Abu Nu'aim, pengarang Zik Akhbar Asbihan. Biografi para ulama dan tokoh. Dalam bidang biografi para ulama dan tokoh-tokoh Islam, karya-karya terbaik selalu ditulis oleh para ulama bermazhab Al-Asy'ari. Misalnya para ulama yang menulis biografi para sahabat seperti Al-Hafiz Abu Nu'aim, pengarang Ma'rifat Al-Sahabah; Al-Imam Ibnu Al-Asir Al-Jazari, pengarang Ustadz Al-Ghabah fi Ma'rifat Al-Sahabah. Biografi para ulama dan tokoh yang bersifat umum juga ditulis oleh para ulama yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibu Ishaq Al-Shirazi, pengarang Tabaqat Al-Fuqaha; Al-Imam Al-Qadi Syamsuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad, dikenal dengan Ibnu Khalilikan Al-Barmaki, 608 sampai 681 atau 1111 sampai 1282 Masehi, pengarang Wafayat Al-Adiyah. Menulis biografi para ulama berdasarkan afiliasi nisbat dan genealogi nasab juga ditulis oleh para ulama yang bermazhab Al-Asy'ari. Di antara mereka adalah Al-Hafiz Ibnu Al-Sam'ani, pengarang Al-Ansab; Al-Hafiz Jalaluddin Al-Suyuti, pengarang Lub Al-Lubab fi Tahrir Al-Ansab. Ilmu gramatika dan bahasa. Dalam bidang gramatika Arab, ilmu nahwu dan sorof, karya terbaik yang menjadi materi kajian kaum pelajar dan intelektual dunia Islam juga ditulis oleh para ulama yang bermazhab Al-Asy'ari. Menurut Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Baina Al-Firaq, mayoritas pakar gramatika, bahasa Arab dan sastra Arab pada masa salaf mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama Kufah misalnya seperti Al-Mufaddal Al-Dabi
Ibnu al-Arabi, al-Washi, al-Kisai, Ahmad bin Faris, dan lain-lain adalah pakar gramatika dari Kufah yang berdahuluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama Basyarah juga tampil misalnya seperti Abu al-Aswad al-Du'ali, Yahya bin Yamar, Isa bin Umar al-Sawaki, Ibnu Duraid al-Azhari, dan lain-lain. Juga mengikuti haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada abad pertengahan, para pakar gramatika yang populer dan karya-karya mereka menjadi materi kajian kaum pelajar dan intelektual dunia Islam. Juga berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah Al-Imam Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Ta'i Al-Jayyani Al-Syafi'i yang populer dengan Ibnu Malik 600 sampai 672 Hijriah sampai 1203 sampai 1274. Pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik dan lain-lain. Dalam bidang bahasa Arab, karya-karya terbaik yang menjadi rujukan kaum pelajar dan intelektual adalah tulisan para ulama mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah Al-Imam Abu al-Ahsan Ali bin Ismail al-Andalusi al-Mursi yang dikenal dengan Ibnu Shidah 398 sampai 458 Hijriah atau 1007 sampai 1066 Masehi, pengarang kitab Al-Muhkam wa Al-Muhit, Al-Azam, Al-Mukashif, dan lain-lain. Demikian pengamat sekilas terhadap berbagai literatur keilmuan dalam bidang hadis, tafsir, biografi, sejarah, sirah, usul fikih, dan ilmu pengetahuan Islam lainnya. Dalil keempat, golongan yang mendapat hidayah. Golongan yang selamat adalah golongan yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran berikut ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha laminal muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, dan benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Pertama, jihad dengan perdebatan ilmiah menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan pertujuan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Perdebatan untuk menegakkan kebenaran ini selalu dimenangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah menyangkut ilmu fikih, teologi, dan usul fikih, baik perdebatan secara dialogis dalam forum terbuka maupun perdebatan secara polemis melalui karya tulis ilmiah. Pada abad pertengahan, ketika aktivitas keilmuan mencapai puncak kemajuan, para ulama mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi mendirikan forum-forum perbatasan majelis munasyarah secara terbuka. Hal ini tidak pernah berani dilakukan oleh golongan Nasyawiyah, Mujassimah, dan Musyabbihah yang menjadi benang merah lahirnya pemikiran aliran Wahabi dan perdebatan secara dialogis. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mempunyai nyali dan meraih kemenangan. Kedua, jihad dan peperangan menghadapi musuh-musuh agama yang ada di berbagai perbatasan negara-negara Islam. Dalam hal ini, peran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat dominan. Sebelum abad pertengahan, daerah-daerah perbatasan subur di Romawi, Jazirah, Syam, Azerbaijan, Armenia, dan Babul Abwab, Kaukasus dijaga oleh kaum muslimin, ahli hadis, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbatasan di Afrika, Andalusia, Lautan Atlantik, dan Yaman juga dijaga oleh kaum muslimin ahli hadis.
Setelah abad pertengahan, aktivitas jihad dalam rangka penyebaran Islam di wilayah Eropa Timur dilakukan oleh kaum muslimin yang bermazhab Asy'ari dan Maturidi di bawah komando dinasti Utsmani di Turki. Penyebaran Islam di daerah timur seperti daratan India hingga Asia Tenggara yang meliputi Indonesia dilakukan oleh para dai yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i dan Asy'ari. Sedangkan penyebaran Islam di daerah-daerah pedalaman Afrika dilakukan oleh kaum Sufi yang bermazhab Al-Asy'ari. Muslimin di negeri-negeri muslim seperti orang-orang Khawarij yang menghunus pedang untuk memerangi Sayyidina Ali di Nahrawan, aliran Asy'ariyah di daerah Ahwas, Paris, dan Kirman, aliran Najdat dan Yamamah, aliran Al-Jaridah di Sijistan, aliran Masyuriyah dan Uzbekistan, aliran Qadariyah bersama Ibrahim bin Abdullah bin Hasan di Basrah untuk memerangi Khalifah Al-Masyhur dan lain-lain. Pada saat kaum muslimin di bawah komando dinasti Utsmani di Turki bahu-membahu dalam berjihad untuk menyebarkan Islam di daerah Eropa Timur hingga mencapai perbatasan Wina, maka dalam waktu yang bersamaan para pengikut Syiah Imamiyah di Iran di bawah komando dinasti Syafawi justru membunuh dan membantai lebih dari 1 juta kaum muslimin. Hal tersebut akhirnya memaksakan Sultan Salim Al-Utsmani di Turki untuk memerangi mereka hingga akhirnya Syafawi dapat dikalahkan dalam pertempuran di Jalalid Iran tahun 1514 Masehi. Namun setelah dinasti Syafawi menderita kekalahan melawan dinasti Utsmani, Syafawi akhirnya berkoalisi dengan negara Portugal yang sebelumnya telah mengusir kaum muslimin dari daratan Andalusia. Selanjutnya, kasus yang serupa juga dilakukan oleh pergerakan Wahabi yang lahir di Najd pada abad ke-12 Hijriah. Apabila kita membaca sejarah para penguasa dan beralih Sunnah wal Jamaah seperti Sultan Mahmud bin Zaki, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan generasi penerusnya. Pembantaian gerakan Wahabi terhadap kaum muslimin tersebut berangkat dari paradigma Wahabi yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin di luar golongannya dan pada gilirannya menghalalkan darah dan harta benda mereka sebagai yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi dan murid-muridnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan Wahabi yang membawa paradigma pengkafiran dan pada gilirannya menghalalkan. Nama saya Ilfi Razika. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan mayoritas Mu'tazilah dalam menyikapi sahabat yang terlibat dalam perang Jamal mengikuti pendapat Wasil bin Atta. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah tidak dapat dikatakan sebagai pengikut sahabat Nabi SAW karena mereka sendiri menilai sebagian besar sahabat telah fasik dan akan menjadi penghuni neraka. Kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, dan golongan Syiah Imamiyah serta golongan Syiah Sa'idiyah yang mengikuti aliran Jarudiyah mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Semuanya itu mengkafirkan para sahabat yang termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mayoritas sahabat sehingga tidak mungkin mereka mengikuti ajaran sahabat Nabi SAW karena mereka sendiri mengkafirkan mayoritas sahabat. Sedangkan golongan Zaidiyah yang beraliran Sulaimaniyah dan Butriyah mengkafirkan sahabat Utsman bin Affan, menilai fasik orang-orang yang membela Utsman dan mengkafirkan mayoritas pengikut perang Jamal. Sejak abad ke-12 Hijriyah telah berkembang aliran Wahabi yang kini menamakan dirinya aliran Salafi atau pengikut salaf. Mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang keluar dari mainstream ajaran sahabat dan salaf yang soleh.
sehingga mereka sulit untuk dikatakan sebagai pengikut ajaran sahabat dan salaf, dan pada gilirannya mereka bukan pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil ketiga, pengayom dan rujukan umat dalam urusan agama. Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat adalah ulama-ulama mereka selalu tampil sebagai pengemban ilmu agama dan rujukan kaum muslimin dalam setiap generasi. Hadis-hadis yang telah diberikan di atas memberikan penjelasan bahwa ajaran agama Islam ini akan selalu disampaikan dari generasi ke generasi oleh para ulama yang dapat dipercaya, yang selalu berperan membersihkan ajaran agama dari pemalsuan kelompok yang ekstrim, membersihkannya dari kebohongan kelompok yang bermaksud jahat dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Menurut Al-Imam Abu Al-Wahid Ibnu Rushd Al-Qurtubi dalam kitab Al-Fatawanya, yang dimaksud dengan orang-orang yang adil dalam hadis tersebut adalah para ulama yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari seperti Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Abu Ishaq Al-Ashrayini, Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Bakar bin Furak, Abu Al-Ma'ali, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, dan lain-lain. Berkaitan dengan substansi hadis tersebut, apabila kita mengkaji sejarah peradaban Islam, maka akan dijumpai bahwa para pakar terkemuka dalam berbagai studi ilmu pengetahuan Islam dalam setiap generasi yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin hingga kini adalah para ulama yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Terkait dengan hal tersebut, marilah kita mencoba menyimak nama-nama para pakar dalam berbagai studi ilmu pengetahuan Islam yang menjadi rujukan umat Islam dalam setiap masa. Tafsir Al-Quran. Para pakar terkemuka dalam bidang tafsir Al-Quran dalam setiap masa terdiri dari para ulama yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Karya-karya mereka dalam bidang tafsir Al-Quran menjadi materi kajian kaum muslimin seluruh dunia. Mereka diantaranya adalah Al-Imam Abu Al-Laits Nasr bin Muhammad Al-Samarqandi, pengarang tafsir Bahrul Ulum. Kedua, Al-Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi Al-Syafi'i, pengarang tafsir Al-Basit Al-Wasyid, dan banyak lagi para pengarang-pengarang kaum muslimin. Ilmu hadis. Dalam bidang ilmu hadis, baik dari aspek dariyah atau analisa dan pemahaman substansi hadis, maupun dari aspek riwayah, analisa, dan struktur genealogi hadis, pengikut mazhab Al-Asy'ari ada di barisan terdepan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, mayoritas ahli hadis dalam bidang ideologi mengikuti mazhab Al-Asy'ari. Kedua, komentator penulis syarh terhadap Sahih Al-Bukhari hanya dilakukan oleh para ulama mazhab Al-Asy'ari. Dan ketiga, sanad-sanad hadis dan ilmu pengetahuan Islam yang lain yang ada sekarang hanya melalui para ulama mazhab Al-Asy'ari. Berikut ini akan dijelaskan beberapa ulama mazhab Al-Asy'ari yang menulis komentar terhadap kitab-kitab hadis yang populer. Ilmu
fikih. Dalam paparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa para ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama terkemuka mazhab Hambali dalam bidang ideologi mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi, sehingga sudah barang tentu para ulama fuqaha yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin di dunia adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi. Ilmu usul fikih. Dalam paparan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa para ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama terkemuka mazhab Hambali, Fudola Al-Hanabilah dalam bidang ideologi mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi, sehingga sudah barang tentu para ulama usul fikih terkemuka dalam setiap masa adalah para ulama yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ulama usul fikih dan karya-karya penting mereka dalam bidang usul fikih yang populer dan menjadi kajian kaum pelajar dan intelektual dunia Islam dari berbagai mazhab. Al-Imam Al-Asy'ari mencabut madhabnya. Ada tesis yang berkembang di kalangan sebagian pakar, khususnya kalangan orang-orang Wahabi, bahwa perjalanan pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Pertama, fase ketika Al-Asy'ari mengikuti faham Mu'tazilah dan menjadi salah satu tokoh Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Kedua, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan merintis madhab pemikiran teologisnya dengan mengikuti madhab Ibnu Kullab. Ketiga, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari madhab yang dirintisnya yang mengikuti madhab Ibnu Kullab dan kembali ke madhab salaf yang sholih atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menulis karangannya yang berjudul Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah. Berdasarkan hal ini, mereka berkesimpulan bahwa madhab Al-Asy'ari berkembang dan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin hingga dewasa ini. Adalah pemikiran Al-Asy'ari pada fase kedua yang mengikuti madhab Ibnu Kullab yang bukan Ahlus Sunnah dan telah dicabut oleh Al-Imam Al-Asy'ari sendiri. Dengan kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Asy'ari, yaitu Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah. Dengan demikian, madhab Al-Asy'ari yang ada sekarang sebenarnya mengikuti madhab Ibnu Kullab yang bukan Ahlus Sunnah, tidak mengikuti madhab Al-Asy'ari dan dalam fase ketiga yang asli, Ahlus Sunnah versi Wahabi. Tentu saja tesis tersebut sangat lemah baik secara historis maupun secara ilmiah. Sebelum kita mengkaji tesis di atas satu persatu, ada baiknya kita rinci terlebih dahulu makna yang tersembunyi di balik tesis itu. Apabila hal tersebut dikaji, ada 3 makna yang tersembunyi di balik tesis tersebut. Pertama, perkembangan pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase dalam kehidupannya, yaitu Mu'tazilah, mengikuti madhab Ibnu Kullab, dan terakhir kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah tesis pokok yang dipropagandakan oleh kalangan Wahabi. Tesis ini menyembunyikan 2 tesis berikutnya di baliknya. Kedua, Abdullah bin Sa'id bin Kullab bukan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, kitab Al-Ibanah an Al-Usul Ad-Diyanah merupakan fase terakhir dari kehidupan Al-Asy'ari, yaitu fase kembalinya Al-Asy'ari ke pangkuan ajaran salaf yang salih atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Data lain yang mempertegas bahwa kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Al-Asy'ari sesuai dengan metodologi Ibnu Kullab atau informasi sejarah yang menyatakan bahwa ketika Al-Asy'ari menyodorkan
kitab Al-Ibanah tersebut kepada sebagian ulama Al-Asy'ari, sebagian ulama Hanabilah di Baghdad dan yang sangat tekstualis, mereka menolaknya karena tidak setuju terhadap metodologi Al-Asy'ari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.